Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Fitria Rahmatina dari SMP Negeri 2 Sungai Pandan. Saya peserta PPG tahun 2020 angkatan 1 jurusan bimbingan dan konseling. Layanan konseling kali ini adalah bimbingan klasikal mengenal bakat, minat, hobi dan karir pada kelas 7 yang saya akan laksanakan pada hari ini tanggal 17 November tahun 2020. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, sebaiknya seperti biasa kita akan berdoa. Berdoa ini Ibu serahkan kepada kalian. Siapa yang akan memimpin? Herunisa. Ananda Herunisa untuk membacakan doa. Mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah.
melawan kesalahan. Tepuk tangan tuh semuanya nih. Hukumannya apa ya? Hukumannya kita menyebut kata saja. Bergantian. Dari lambat sampai cepat. Malah dari kepala parut kelapa diparut. Cepat. Dari mana? Habis itu kita balik pulang. Habis itu balik sudah kepala parut kelapa diparut dibalik lagi. Dibalik dari yang di belakang pulang. Habis itu. Diperut kelapa. Kepala, perut, kelapa, diperut. Kepala. Apa diparut? Diinget ini. Ya, terus seberang jam. Ya. Kepala diperut, kelapa diperut. Diparut kelapa, perut kepala. Kepala diparut, kepala perut, kelapa diparut. Parut kelapa, perut kepala. Nah, bagaimana tadi dengan gamenya? Seru tidak? Seru. Ya. Gimana tadi suasananya sudah mencairkan? Sudah cair belum, Nen? Nah, berarti sudah siap artinya memasuki pembelajaran, ya lah? Ya. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan mengambil topik masalah mengenal bakat, minat, hobi, dan karir. Tujuannya adalah kalian harus bisa memahami bakat, minat, hobi, dan karir terhadap kecenderungan bakat, minat, dan hobi dan karir tersebut. Sebelum kita lanjut ke pokok bahasannya, di sini Ibu meminta kepada kalian untuk berbagi pengalaman tentang bakat, minat, dan karir, hobi, dan karir tadi. Silakan Ibu, silakan kalian untuk saling bertukar pengalaman. Ya Bu, saya memiliki hobi membaca karena saya terinspirasi dari Najwa Shihab
yang menjadi Duta Baca Indonesia sejak 2016 hingga sekarang. Bu, pengalaman saya pernah ikut lomba fashion show, tapi ketika itu saya hanya mendapatkan juara kedua. Bu, saya juga pernah mengikuti lomba fashion show karena sejak kecil saya sudah bercita-cita menjadi seorang model. Tadi sudah ada teman yang mau berbagi pengalaman, diantaranya ada yang mau menjadi Najwa Shihab, ada yang senang modeling. Ada yang lain mau menambahkan pengalamannya, mungkin tentang bakatnya atau minatnya atau hobinya. Ayo, silakan yang lain tambahkan pengalamannya dan saling bertukar pendapat di sini. Ayo, aku mau mendengar pengalamannya dulu. Ayo, siapa yang mau? Pengalaman saya Virus. terhadap bermain game, saya itu pernah mengikuti suatu turnamen dan tim saya memenangkan turnamen tersebut. Setelah keterangan dari beberapa orang teman kalian yang sudah mengungkapkan pengalamannya, untuk lebih kita memahami tentang bakat, minat, hobi dan karir, mari Ibu bukakan video tentang memahami bakat, minat, hobi dan karir. Cara untuk menemukan bakat dan potensi diri. Apakah kamu pernah berpikir seperti ini? Aku ini berbakat dalam bidang apa ya? Atau, Pekerjaan yang cocok buatku apa ya? nah, jika kamu pernah menanyakan pertanyaan itu terhadap dirimu dan kamu belum mendapatkan jawabannya, berarti kamu perlu mengetahui tentang jenis kecerdasanmu. Teman-teman, ketika seseorang menyebutkan orang yang cerdas, maka bayangan dalam pikiran kebanyakan orang adalah dia yang selalu mendapat nilai bagus di sekolahnya dan selalu juara pertama di kelasnya. Ada juga yang berpikir bahwa orang cerdas adalah dia yang bisa merancang pesawat seperti Bapak Habibie atau orang yang pandai fisika seperti halnya Albert Einstein. Pertanyaannya adalah, apakah itu semua salah? Tidak juga. Hanya saja, itu hanya sebagian dari 8 jenis kecerdasan manusia menurut Howard Gardner. Dan di video ini, saya akan membahas satu persatu dari 8 tipe kecerdasan tersebut. Dan sebelum melanjutkan, pastikan untuk mengklik tulisan subscribe yang ada di bawah jika Anda menyukai konten-konten seperti ini. Mari kita mulai. 1. Kecerdasan linguistik. Apakah kamu termasuk orang yang suka merangkai kata, pandai berpidato, lancar menjadi MC, lihai berdebat atau menulis, dan selalu bisa meyakinkan orang lain dengan kata-kata yang kamu ucapkan? Jika hal itu benar, berarti kemungkinan kecerdasan yang kamu miliki adalah kecerdasan linguistik atau word smart. Orang yang memiliki kecerdasan dalam mengolah kata ini pada umumnya mampu meyakinkan orang lain dan berargumentasi dengan baik. Mereka pandai menghibur, senang bermain dengan kata-kata, suka membumbui percakapan dengan hal-hal menarik yang baru saja ia baca atau dengar, menyukai membaca, menulis, dan berdiskusi, dan mampu mengungkapkan keinginannya dengan cara yang tepat, jelas, dan singkat. Jika kamu termasuk orang yang memiliki tipe kecerdasan ini, maka pekerjaan yang sangat cocok untuk kamu tentu saja adalah pekerjaan yang melibatkan komunikasi, seperti penjual, pengacara, penulis, wartawan, penyair, presenter, dan lain sebagainya. 2. Kecerdasan matematis atau logika. Apakah kamu orang yang memiliki kemampuan merancang rencana dan suatu hal dengan baik? Pandai menyelesaikan masalah dengan penyelesaian yang logis? Atau mampu melakukan perhitungan dengan sangat cepat? Jika jawabannya ya, maka tipe kecerdasan yang kau miliki adalah kecerdasan matematis atau logika. Kecerdasan logika matematik ialah kemampuan seseorang dalam memecah masalah. Ia mampu memikirkan dan menyusun solusi dengan urutan yang logis atau masuk akal. Tipe kecerdasan ini adalah orang yang memiliki kecerdasan dalam hal angka dan logika. Orang dengan kecerdasan ini selalu berpikir rasional dan mampu memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi secara logis. Mereka juga mampu memahami argumen lawan secara logis dan memecahkan masalah dengan matematis menggunakan kecerdasan logika. Dalam penelitian, kecerdasan ini digunakan untuk hipotesa sebelum dilakukan uji coba. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan berhitung, mengkuantifikasi suatu hal, membuat hipotesis, dan membuktikannya lewat nalar ilmiah.
Kecerdasan inilah yang sering kita lihat sehari-hari di sekolah atau kampus. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan matematis diantaranya adalah senang bekerja dengan angka, senang menyiapkan jadwal perjalanan secara terperinci, dan senang dengan permain puzzle atau sesuatu yang membutuhkan kemampuan berpikir logis dan statis seperti catur. Jika kamu merasa memiliki kecerdasan ini, maka pekerjaan yang cocok untuk kamu adalah ilmuwan, akuntan, programmer, arsitek, dan masih banyak lagi. Pokoknya, semua pekerjaan yang membutuhkan logika, maka hal itu kamu sangat cocok di dalamnya. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial. Apakah kamu memiliki kemampuan mengamati objek-objek di sekitar kamu secara cermat dan akurat? Apakah terhadap keindahan-keindahan yang dapat ditangkap mata? Atau mampu membuat desain ide kreativitas kamu dalam bentuk gambar dengan baik? Jika semua atau salah satu yang saya tanyakan kamu jawab ya, maka selamat. Berarti kamu memiliki kecerdasan spasial atau picture smart. Kecerdasan visual dan spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara akurat atau cermat. Mereka yang termasuk ke dalam tipe ini memiliki kepekaan tajam untuk visual, keseimbangan, warna, garis, bentuk, dan ruang. Selain itu, mereka juga pandai membuat sketsa ide dengan jelas. Kecerdasan ini membuat kita sanggup memperhitungkan jarak, volume, bentuk, detail, pola, warna, dan ciri-ciri fisik dari sebuah objek. Makin cerdas kemampuan spasial seseorang, maka semakin akurat kemampuannya dalam menyusun sebuah bentuk. Misalnya, dalam pembuatan peta, maket bangunan, dan sebagainya. Orang yang mempunyai kecerdasan ini memiliki tingkat kecerdasan yang mengacu pada gambar, ruang, bentuk, dan tentang gambaran perasaan. Orang dengan kemampuan ini dapat merekam apa yang dilihatnya dan mengingat dengan jelas gambaran aslinya. Mereka juga mampu menggambarkan secara nyata visual yang ada di gambaran mereka. Orang dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan melukis, fotografi, arsitek, desain, dan lain sebagainya. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spasial, yakni menyukai seni, menikmati lukisan dan patung, memiliki cita rasa yang baik akan warna, dan cenderung menyukai pencatatan secara visual dengan menggunakan kamera atau handycam. Pekerjaan yang cocok untuk tipe kecerdasan ini adalah arsitek, fotografer, desainer, pelukis, pilot, ilustrator, komikus, atau insinyur. Sekarang kalian telah menyaksikan video yang diputar tadi. Sekarang bagi yang kurang paham silakan bertanya. Ibu beri kesempatan bertanya mengenai bakat, minat, hobi, dan karir tadi. Ayo Ibu silakan bagi yang kurang paham bertanya. Bertanya apakah ciri-ciri bakat itu? Ya, Bu. Kami akan menjawabkan. Dua jenis bakat, yaitu kemampuan pada bidang khusus, misalnya bakat musik, melukis, dan lain-lain. Bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisasi kemampuan khusus, misalnya bakat dimensi dibutuhkan untuk merealisasi kemampuan di bidang teknik arsitek. Dengan pendapat teman kita tadi, sudah paham? Saya sudah paham, Bu. Saya mau menambahkan yang si Yasir kan pasti belum kenal dengan bakatnya. Jadi menurut saya itu kalau si Yasir mau tahu tentang bakatnya, tanya ke orang aja kah dulu atau apa nih? Bakatnya tuh menurut Yasir itu hobinya apa? Jadi kan kalau kita tanya ke orang, pasti orang itu akan tahu tentang apa potensi kita yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau menurut saya bakat itu bisa juga ditanya-tanya ke orang supaya kita tuh terarah. Misalnya kita punya bakat tapi kita nggak tahu sama sekali, kan nggak ada gunanya. Terima kasih untuk tambahannya dari Sri tadi ya. Tepuk tangan untuk Sri dulu semuanya. Tadi sudah panjang lebar kita tanya jawab tentang bakat, minat, hobi, dan karir. Dan ada yang menambahkan tadi, ada yang bertanya, ada yang menambahkan. Nah, sekarang artinya itu sudah mulai memahami yang namanya bakat tadi apa, minat itu tadi apa, hobi itu apa. Nah, sekarang Ibu minta kalian akan berdiskusi. Artinya itu kita akan membuat kelompok. Ada berapa kelompok ya?
3. Kalian untuk membentuk kelompoknya sesuai dengan tadi. Silahkan, yuk. Kalian dan kelompok adalah menganalisis masing-masing anggota pesertanya dalam kelompok itu bakat, minat, dan hobi masing-masing. Nah, jadi setelah itu kita presentasikan hasil diskusinya di muka. Nah, jadi kalian diberi waktu selama 10 menit. Ayo silakan dikerjakan. Hobi itu apa? Jalan-jalan. Hobi. Kamu gampang apa hobimu? Itu membaca, nulis. Mendengarkan musik, Pak. Bersepeda. Jadilah hobimu apa? Belajar. Habis program yang diberikan, kemudian Ibu serahkan kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok mana? Dari kelompok 3. Kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari kelompok kami bisa menyimpulkan bahwa hobi kami berbeda namun satu tujuan, dan tujuannya yaitu menjadi orang yang sukses ke depannya. Jadi hobi kami masing-masing adalah saya mempunyai hobi menyanyi, Jamila mempunyai hobi membaca, sedangkan Lisa mempunyai hobi bersepeda. Akhirnya kelompok 2 ya. Kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis hobi dari kelompok 2. Seperti Yomi mempunyai hobi memancing karena dia terbiasa sejak kecil mengikuti ayahnya memancing. Kalau Yasir, dia memiliki hobi traveling karena dengan itu dia mendapatkan ketenangan dan mendapatkan banyak wawasan tentang wisata daerah. Kalau saya sendiri, saya memiliki hobi membaca karena saya terinspirasi dari salah satu wanita kebanggaan Indonesia, yaitu Najwa Shihab. Beliau mendapatkan penghargaan sebagai Duta Baca Indonesia pada tahun 2016 hingga sekarang. Terusnya kita lanjutkan yang terakhir kelompok 1. Kepada kelompok 1 kita persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang bakat, minat, hobi, dan karir. Karena di kelompok ini kami memiliki kesamaan dalam minat, yaitu penyuka musik Korean pop. Jadi hobi kami itu hampir sama. Kami Adijah yang memiliki bakat menggambar, tapi karena mungkin itu hanya dijadikan sebagai bakat yang terpendam karena sering mendengarkan tentang K-pop atau musik yang dari luar, dia memiliki keinginan lebih tentang bakatnya, yang memiliki minat
dengan cara menjadi seorang komikus yang terkenal dengan mengumpulkan karya-karya yang hebat. Nah, untuk Khairul Nisa, dia memiliki hobi memasak dan itu bisa menjadi sebuah bakat yang sangat menguntungkan. Kalau untuk Khairul Nisa, dia memiliki hobi dalam memasak. Jadi mungkin karena sering memasak, dia akhirnya memiliki bakat yang bisa mengkreasikan makanan. Dia pasti semuanya juga pernah menonton MasterChef Indonesia. Jadi Nisa sendiri memiliki keinginan ke depannya Nisa itu adalah ingin bisa menyajikan masakan Nusantara yang sangat beragam dan bisa terkenal seperti Chef Renata. Selanjutnya Fairuz sendiri memiliki bakat dalam bersepak bola dan hobinya adalah bermain game. Nah, pasti semua orang para murid laki-laki suka bermain game. Jadi hobi Fairuz ini kalau dikembangkan terus maka akan menghasilkan sesuatu yang membanggakan bagi dirinya sendiri. Jadi karir kedepannya Fairuz ini adalah bisa menjadi seorang gamer yang terkenal, bisa menang berbagai turnamen, dan mungkin jika tidak menjadi seorang gamer bisa menjadi seorang pesepak bola yang bisa membanggakan Indonesia. Selanjutnya saya sendiri memiliki yang minat sama dengan Azizah, yaitu dalam dunia perkekopan. Karena saya suka menonton para artis yang bisa bernyanyi, bisa menari di atas panggung, maka timbullah keinginan di dalam diri saya untuk bisa mengembangkan bakat saya, yaitu seperti menari. Dari situ saya bisa menjadi seorang yang lebih percaya diri untuk kedepannya. Saya kedepannya sendiri adalah untuk bisa lebih berani tampil di depan umum, mengeluarkan bakat saya yang ada di dalam diri saya dan dijadikan pacuan untuk bisa lebih berkembang ke depannya. Nanti setelah mendengarkan diskusi tentang kelompok kami, mungkin terkesan lebih panjang daripada kelompok yang lainnya. Kalau ada kesalahan dalam saya bercakap atau kekurangannya, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah menyampaikan hasil diskusi tadi. Tepuk tangan semuanya. Sekarang kita bisa menyimpulkan masing-masingnya dari bakat, minat, hobi tadi lah, kecenderungannya kemana, arahnya kemana. Nah, sekarang kita bisa ambil kesimpulan yang punya. Siapa yang bisa dari kalian yang menyimpulkannya dari semuanya tadi? Ibu persilakan. Bu, saya. Ya, silakan. Saya jika diambil dari kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok kami, bakat dan minat seseorang itu pasti berbeda-beda. Ada yang suka bersepeda, ada yang suka traveling, ada yang suka memasak. Jadi untuk itu semua bakat, jika kita semua memiliki bakat harus kita asah. Kesimpulannya, Ibu persilakan. Ayo. Menurut saya bakat itu adalah suatu hal yang menonjol dari seseorang yang lebih istimewa dari orang lain, dan minat itu adalah suatu hal yang disukai seseorang. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah membantu menyimpulkan dari bakat, minat, hobi tadilah. Artinya itu bakat, minat, dan hobi itu adalah kecenderungan kita menuju karir nanti. Jadi kalian kalau sudah merasa dalam dirinya itu merasa ada berbakat, dibantu dengan minat, kita minati suatu yang bakat dalam diri kita tadi akan bisa jadi hobi. Akhirnya kita bisa menentukan ke arah mana karir kita. Nah, itu kembali ke tempat asalnya. Ini tambahkan kesimpulan lagi, artinya itu bakat itu ada dua, ada bidang kemampuan khusus sama bakat khusus. Nah, sedangkan minat itu adalah suatu kecenderungan. Kalau bakat khusus itu artinya itu bakat yang ada dalam diri dia. Sedangkan bakat pada yang diiringi dengan minat, karena dia berminat akhirnya lahirlah sebuah bakat kecenderungan jadi hobi juga, melahirkan potensi dan mengarah kemana akan dia karir mereka. Nah, jadi kalian sudah
Ibu anggap di sini Ibu sudah paham tentang bakat, minat, hobi tadi kan? Oke, selanjutnya kita Ibu rasa sudah selesai pertemuan kali ini lah. Nah, seperti biasa sebelum Ibu akhiri, Ibu ada memberikan lembar kerja untuk kalian di murah dan Ibu ambilkan. Guru BK menutup kegiatan layanan dengan memberikan apresiasi kepada peserta didik. Kerja siswa yang diberikan kepada kalian dan Ibu minta itu akan diisikan dan mungkin bisa dibawa pulang. Besok bisa diantarkan ke meja Ibu. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, sebaiknya kita akan berdoa kembali. Di pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Terima kasih kepada anak kita Elisa yang telah memimpin doa tadi. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semua.